Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dengan Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Selamat pagi. Semoga dalam kondisi yang baik, amin, dan sehat-sehat semua, amin. Pembelajaran hari ini yaitu membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan hikayat dan cerpen. Kemarin kita sudah belajar nilai hikayat. Sekarang kita akan belajar kebahasaan dari hikayat dan nilai-nilai cerpen dan kebahasaannya. Kebahasaan hikayat ada dua, yaitu penggunaan banyak konjungsi atau kata penghubung pada setiap awal kalimat seperti maka, ketika, dan lain-lain. Yang kedua tuh penggunaan kata-kata arkais, yaitu kata-kata yang sudah jarang digunakan atau bahkan asing karena hikayat lebih tua dari negara Indonesia. Contoh beroleh, titah, buluh, mahligai, inang, upeti, bejana. Terus kebahasaan hikayat ini kan bahasanya itu bahasa Melayu, jadi mempunyai ciri khas yang unik. Lanjut, kebahasaan cerpen. Yang pertama itu memuat kata sifat yang mendeskripsikan pelaku seperti penampilan fisik dan juga kepribadian tokoh. Yang kedua memuat kata keterangan untuk mendeskripsikan latar waktu, tempat, dan suasana. Di pagi hari, kebun bambu yang rimbun. Terus ketiga menggunakan kalimat langsung dan juga tidak langsung untuk penulisan dalam percakapan. Jadi ada percakapannya seperti hikayat juga. Yang keempat, bisa menggunakan gaya bahasa yang bersifat konotasi. Contohnya tuh pucuk langit, memanggang bus, bajing loncat. Yang kelima, bahasa yang digunakan tidak baku dan tidak formal. Dan yang terakhir itu bisa menggunakan gaya bahasa perbandingan, pertentangan, pertautan maupun perulangan. Ini diulang-ulang. Masuk ke nilai-nilainya. Yang pertama, ada nilai moral. Seperti kita tahu ya, nilai moral itu berhubungan dengan peringai budi pekerti atau tingkah laku manusia. Yang kedua, ada nilai sosial, ya, berhubungan dengan masalah sosial. Yang ketiga, ada nilai religius, yaitu berhubungan dengan kepercayaan atau agama. Yang keempat, ada nilai budaya, yaitu nilai yang berhubungan dengan adat istiadat, kebudayaan, dan lain-lain. Yang kelima, nilai pendidikan, itu nilai yang berhubungan dengan pendidikan atau pengajaran. Yang keenam, ada nilai etika, berhubungan dengan sopan santun dalam aspek kehidupan. Selanjutnya itu ada nilai estetika, yaitu nilai yang berhubungan dengan keindahan. Nilai politik, nilai yang berhubungan dengan politik. Dan terakhir itu ada nilai belum. Yang ke-8, nilai yang berhubungan dengan jiwa kepahlawanan suatu perjuangan. Jadi ada 12 atau 9. 12 nilai. Ini nilai psikologi, nilai berhubungan dengan kondisi kejiwaan tokoh. Nilai ekonomi, nilai dalam cerita novel yang berhubungan dengan status atau kondisi ekonomi. Dan yang terakhir, ini baru yang terakhir, nilai historis, nilai yang berhubungan dengan hal yang ada kaitannya dengan sejarah. Perbedaan hikayat dan cerpen. Pada hikayat itu
nama pengarang tidak diketahui. Terus ceritanya cenderung berlatar tentang kehidupan istana. Ketika yang sudah baca kemarin tuh kan, mencari tentang hikayat, mengandung nilai tradisional di dalamnya. Terus tokoh yang di dalamnya bisa satu orang atau lebih. Menggunakan pengulangan kata atau bahasa bersifat fiktif, umumnya berkisah tentang kebaikan. Menggunakan bahasa Melayu, jumlah kata tidak dibatasi, merupakan karya sastra lama. Sedangkan cerpen, adanya nama pengarang, terus latar tempatnya berkisar pada lingkungan sekitar. Nilai-nilai yang dikandung beragam. Tadi kan ada 12, jadi banyak. Terus kisah yang diceritakan lebih variatif, tentang kebaikan, kejahat, bisa tentang kesalahan masyarakat dan lain-lain. Dan yang ini selanjutnya menggunakan bahasa Indonesia, bisa juga menggunakan bahasa yang lain, bahasa Inggris karena kita di Indonesia, itu menggunakan bahasa Indonesia. Yang terakhir itu merupakan karya sastra modern. Jadi cerpen ini karya sastra yang baru, dan hikayat karya sastra yang lama. Ini simpulannya. Jika dari yang sebanyak-banyak 3 tadi itu kan, dapat kita simpulkan bahwa perbedaannya itu ada waktu dan bahasa, nama pengarang, jumlah kata dan latar tempat, tokoh dan kisah. Jadi di waktu dan bahasanya pun juga berbeda. Hikayat itu di Melayu kuno, sedangkan cerpen di era modern. Menggunakan bahasanya bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia. Nama pengarangnya di hikayat tidak diketahui, sedangkan cerpen diketahui. Hikayat ini jumlah katanya itu dari 5.000 sampai lebih kan, dan latarnya di kehidupan istana. Sedangkan cerpen itu dari 750 kata hingga 10.000, jadi sudah ada. Terus kehidupan sehari-hari, latar tempatnya bisa tentang hal pribadi, bisa jadi cerpen. Terus tokoh dan kisah, tokohnya kan lebih dari satu, bisa lebih. Sedangkan cerpen itu cuma satu. Kisahnya tentang kebaikan, kalau cerpen ini bervariatif, jadi bebas. Persamaannya itu apa? Nih, persamaannya sama-sama teks narasi fiksi. Jadi ada tuh fiksi. Terus mempunyai unsur intrinsik yang sama, ada tema, tokoh, sudut pandang, latar, gaya, bahasa, dan lain-lain. Yang ketiga, penggunaan gaya bahasa atau majas dan konjungsi yang menyatakan urutan waktu dan urutan kejadian. Jadi bisa masa lampau, masa sekarang, yang penting berurut ya. Bapak nih ada teks contoh penggalan ya. Kalian baca. Setelah dibaca, nanti disimpulkan. Buat ringkasannya dari teks hikayat ini. Jika kurang jelas, nanti Bapak kirimkan dalam bentuk PDF melalui grup. Kalian simpulkan, terus kalian hasil simpulan itu bisa kalian buat menjadi cerpen. Minimalnya 750 kata. Nanti dikirim melalui email. Terakhir dikirim hari Jumat. Jangan lupa dikasih nama.
diketik aja, dikirim dalam bentuk Word. Kasih nama, baca dulu, buat kesimpulannya. Kesimpulannya ditaruh cerpennya. Jadi kesimpulan lagi dan cerpen. Kita sudah ada di ujung pembelajaran pada hari ini. Tugasnya adalah kalian baca contoh penggalan hikayat yang Bapak kasih di video maupun melalui WA grup nanti, yaitu membuat ringkasan. Diketik saja membuat ringkasan. Dari hasil ringkasan yang kalian baca itu kalian buat cerpen. Setelah itu dikirim hari Jumat terakhir melalui email Bapak. Jagalah kesehatan. Jika ingin keluar jangan lupa menggunakan masker, karena sampai sekarang kita belum tahu kapan masuk sekolah. Jadi tetap aja menggunakan masker, apalagi yang terjangkit atau yang tertular ya, apa sih namanya ya, apalagi berita COVID di Indonesia semakin bertambah. Jadi jika ingin keluar, gunakanlah masker, cuci tangan lah tiap hari, menggunakan sabun yang bersih. Sampai jumpa minggu depan. Pak akhiri pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.